wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Deni Kusrini, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Brebes, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 jurusan Bahasa Indonesia Universitas Pancasakti Tegal. Pada siklus PPL kedua ini, saya ingin menyampaikan materi dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 8I. Dalam materi yang saya sampaikan ini diharapkan siswa dapat menganalisis unsur-unsur dalam karya fiksi yang berbentuk cerpen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. SMP Negeri 3 Brebes bisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Aldo menyiapkan untuk berdoa. Bersiap. Doa mulai. Hari ini Beni akan mengecek kehadiran kalian ya. Ini ada 2 yang kosong. Siapa ini yang nggak berangkat? Agus, kenapa? Sakit. Terus satunya? Hasih, kenapa? Oh, Alfa. Ya sudah, Agus nanti kita doakan ya biar cepat sehat, bisa ikut pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum pembelajaran Beni mulai, Beni mau menanyakan. Sebelum pelajaran hari ini kalian kemarin sudah belajar tentang apa? Teks laporan hasil observasi ya. Nah, untuk hari ini nanti Beni ingin menyampaikan materi tentang mengulas karya fiksi ya. Sebelum pembelajaran silakan kalian berdiri dulu. Ayo. Berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu kebanggaan SMP Negeri 3 Brebes yang berjudul Penciptanya siapa? Pak Tarto. Siapa itu Pak Tarto? Sip. Hitungan mundur 3, 2, 1. Duduk bebek, duduk endong, satenya gede-gede, ayam ini bakule, kupat dapet, tambah kerupuk tambah luger,
kembali. Sudah semangat ya? Setelah menyanyikan lagu Sate Blengong Kebanggaan SMP 3, kalian tambah semangat apa tidak? Nah, sekarang Beni tanya. Tadi kan Beni sudah menyampaikan ya, hari ini kalian akan belajar tentang karya fiksi. Coba karya fiksi apa yang pernah kalian baca? Novel, terus komik, ya, roman, terus cerpen, ya bagus. Itu semua termasuk jenis-jenis yang ada di dalam karya fiksi. Dari jenis cerpen, novel, komik, roman, yang kalian sukai yang mana? Yang paling disukai? Ya, mungkin kalau novel anak cewek ya yang suka ya, ya. Karena mungkin ceritanya bagaimana kalau di novel? Ada romantisnya, ada sedihnya ya. Ya. Tapi mungkin kalau anak putra, anak cowok mungkin lebih suka yang komik karena ada perseteruan, ada pertarungan, ya enggak? Ya. Nah, sekarang sebelumnya Beni ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Kalian dengan pembelajaran menggunakan model PBL Problem Based Learning diharapkan siswa mampu menganalisis dan oke, itu tujuan pembelajarannya ya. Nah, sekarang Beni masuk ke materi unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi. Tapi sebelumnya Beni mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu karya fiksi? Siapa yang tahu apa itu karya fiksi? Nah, lihat di layar. Menurut Suharyanto, karya fiksi itu karya fiksi. Nah, itu menurut Suharyanto. Tapi kalau menurut Will dan Ward, karya fiksi itu cerita. Ya, sip, bagus. Itu apa yang dinamakan karya fiksi. Nah, selanjutnya setelah tahu karya fiksi perpaduan antara pikiran dan perasaan ya Bu. Pantesan di dalam cerpen atau novel itu pengarang selalu memadukan antara perasaan dengan pikiran. Ada prasedih, senang, kecewa, ya apa tidak? Ya. Nah, setelah itu sekarang unsur. Unsur dalam karya fiksi ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Latar cerita, tema. Nah, iya, itu unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi. Nah, sekarang kita lanjut ke tokoh cerita. Tokoh cerita itu apa? Coba ada yang tahu, tunjuk jari. Tokoh cerita, ya, Sisi. Tokoh juga bisa disebut karakter dalam suatu cerita. Tokoh tidak hanya manusia saja. Ya, intinya tokoh cerita itu pelaku yang ada di dalam cerita. Itu tokoh cerita. Nah, tokoh cerita itu dibedakan menjadi 2. Apa saja? Dan tokoh utama dan tokoh pendukung. Nah, sekarang Beni tanya, tokoh utama itu tokoh yang bagaimana? Aldo? Tokoh yang sering muncul dalam cerita. Iya, tokoh yang sering muncul dalam cerita. Jadi tanpa adanya tokoh utama, cerita itu tidak akan terjadi. Ya, karena di dalam cerita itu menceritakan kisah dari tokoh utama. Tanpa tokoh utama, cerita itu tidak ada. Jelas sampai di sini? Jelas. Yang kedua, tokoh pendukung. Tokoh pendukung itu yang mendukung jalannya cerita. Tanpa pendukung juga cerita itu tidak bisa sempurna kalau hanya ada tokoh utama.
Lanjut, setelah tokoh ada latar. Latar itu ada latar tempat dan ya latar tempat dan latar waktu. Jadi latar itu enggak hanya tempat, bisa waktu terjadinya cerita yang ada di cerpen itu atau di novel itu. Oke? Ya, lanjut. Setelah latar tadi ada tema. Tema itu unsur pokok dalam cerita. Jadi tema itu kadang kalian salah ya. Selalu menuliskan kalau tema itu ya judulnya, padahal bukan. Tema dengan judul itu berbeda. Kalau tema itu unsur pokok dalam cerita. Ya, udah paham sampai sini? Nah, setelah tema lanjut ke alur. Kalau alur itu rangkaian jalannya cerita. Jadi nanti ada cerpen yang menggunakan alur ada berapa coba? 3. Alur apa? Nah, jadi dalam karya fiksi itu alur ada 3. Ada maju, ada mundur, ada campuran. Ya, kalau alur maju berarti alurnya bagaimana dalam cerita itu? Dari awal sampai akhir itu permasalahannya berjalan sesuai waktu yang terjadi. Jadi beruntut dari pagi, misalkan kegiatannya ini sampai sore itu. Kalau pakainya alur maju. Tapi kalau alur mundur beda lagi. Alur mundur ada 5 tahun yang silam. 5 tahun yang silam terjadi lagi peristiwa itu. Atau 5 tahun ke depan. Jadi ada waktu yang sudah dilewati. Begitu itu kalau pakainya alur mundur. Tapi kalau campuran perpaduan antara maju dan mundur. Sampai di sini? Udah selesai ya? Unsurnya tadi sampai alur, ada satu lagi apa? Alur campuran. Udah tadi alur campuran. Nah, sekarang kalian buka buku paket. Halaman. Kalian buka buku paket, halaman berapa? Bentar ya. Halaman 107. Buku paket dibuka halaman 107. Oke. Sudah ketemu? Nah, itu yang ada di buku paket itu namanya apa? Jenisnya? Itu judulnya, tapi ceritanya jenisnya ikutnya apa? Cerpen. Kalian baca dulu, Bu ini kasih. Cukup? Ya, 10 menit ya. Sekarang Bu ini tanya tadi itu jenisnya apa ya yang ada barusan kalian baca tadi jenisnya? Cerpen. Nah, sekarang kamu lihat pengertian dari cerpen apa di situ? Salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi ya. Terus kisahnya tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi cerpen yang barusan kalian baca tadi jumlah katanya itu tidak lebih dari 10.000. Terus hanya butuh sekali penyelesaian. Tadi judulnya apa ya? Kotak sulap Pamanto. Informasi apa yang bisa diambil dari cerpen itu? Siapa yang tahu? Ayo. Informasi atau ceritanya itu bagaimana sih itu sulap Pamanto? Ya, Aira. Ya. Dia merasa penasaran dengan kedudukan dia membongkar rahasia sulap Pamanto di depan anak-anak. Ini membuat semua anak sulapnya tidak lagi saling menunjukkan.
Iya, itu informasi atau cerita ya yang di dalam cerpen yang berjudul Kotak Sulap Paman Tom. Jadi dalam cerita itu tadi Aira menyebutkan ya, kalau siapa Aira tadi? Randu ya. Randu ternyata kecewa. Ya benar Aira. Ya, Randu kecewa terhadap permainan sulap Paman Tom. Yang awalnya Paman Tom memainkan sulap di mana tadi Aira? Iya, di perpustakaan daerah. Nah, gara-gara tingkah lakunya siapa tadi? Randu ya? Randu tadi ngapain Aira? Iya, membongkar rahasia permainan sulap Paman Tom. Akhirnya Paman Tom masih memainkan sulap di perpustakaan enggak? Enggak. Karena kenapa tidak boleh main lagi di situ? Karena sepi, tidak mau ada pengunjung yang menonton pertunjukan sulap Paman Tom lagi. Akhirnya Paman Tom dikeluarkan dari perpustakaan daerah. Terus Paman Tom selanjutnya bagaimana Ira tadi? Oh iya, di jalanan, Cak. Kamu bayangkan yang awalnya Paman Tom itu main sulapnya di perpustakaan, karena tidak ada penontonnya lagi, dipecat sama perpustakaan daerah. Akhirnya Paman Tom ke jalan-jalan, menyusuri jalan-jalan untuk memainkan sulap Paman. Iya, itu kasihan ya. Nah, ke jalannya kemana? Bisa ke tadi mana? Alun-alun. Ya Aira, dia main di alun-alun. Ya, orang-orang berkerumun. Ada apa itu? Oh, ada permainan sulap dari Paman Tom. Nah, kondisinya bagaimana setelah Paman Tom itu tadi keluar dari perpustakaan daerah? Kondisinya bagaimana tadi Aira? Menyedihkan. Benar apa tidak? Tadi yang disampaikan Aira betul? Isi dari cerpen yang berjudul Sulap Paman Tom? Betul? Nah, sekarang Beni tanya, perilaku Randu menurut kalian itu benar apa tidak? Tidak benar. Tidak benarnya di mana? Mia? Sebenarnya karena membuat Paman Tom kehilangan pekerjaan. Ya, dia menyebabkan Paman Tom kehilangan pekerjaan. Sifat seperti itu jangan ditiru, karena kalian juga mungkin punya teman yang mungkin lebih sukses dari kalian ya. Terus kamu iri mungkin, terus kamu menjelek-jelekan, itu tidak boleh, tidak baik sifat seperti itu ya. Jadi orang itu jangan egois, memikirkan diri sendiri. Tadi informasi yang bisa diambil ya dari cerpen yang berjudul Kotak Sulap. Nah, ciri-ciri cerpen. Nah, lihat. Ciri cerpen yang pertama apa? Tadi sudah Beni sampaikan, tidak lebih dari 10.000 kata. Namanya juga cerita pendek. Jadi jangan kepanjangan, guys. Nanti kalau terlalu panjang, akhirnya pembaca malah jenuh. Ini ceritanya bagaimana sih? Kok nggak ada penyelesaiannya? Ya apa tidak? Nah, ciri yang kedua, untuk membaca cerpen biasanya hanya butuh waktu 10 sampai 30 menit. Tadi Bu Eni kasih waktu kalian membacanya berapa menit? 10. Tadi Bu Eni lebih 5 menit ya. Jadi 15 menit. Sesuai tidak? Sesuai dengan ciri-ciri yang ada di cerpen. Terus ceritanya berfokus pada satu tokoh dalam satu situasi. Berarti tokohnya apa? Satu tokohnya tadi Randu yang berbuat tidak baik terhadap Paman Tom. Ceritanya bersifat fiktif, berarti tidak sebenarnya, hanya imajinasi. Tapi dari situ kalian bisa mengambil hal yang positif
atau hal yang Negatif. kamu yang positif diambil, yang negatif dibuang jauh-jauh. Yang positif bisa kamu tiru dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, pengembangan karakternya tidak mendetail. Tuh, ciri-ciri dari cerpen. Nah, sekarang kalian ingin Bu Eni biar kalian itu semangat. Apa sih tadi unsur-unsurnya? Ya, unsur-unsurnya apa saja sih? Nah, ini nanti Bu Eni ingin kalian berebut jawaban. Berebut jawaban, milih. Oh, aku mau milih tema, Bu. Mau milih tokoh utama, Bu, tokoh pendukung. Oke, siap? Bentar ya, Bu Eni butuh waktu 5 menit saja untuk menyiapkannya. Tolong salah satu Bu Eni dibantu. Ya, kita diambil ini. Satu lagi. Satu lagi. Oke, kalian lihat yang ada di depan ya. Yang di depan ada unsur apa? Tema cerita dan latar cerita. Silakan yang pertama maju, yang mau ngisi tema atau latar. Kamu tinggal pilih, jawabannya ada di sini. Ayo, siapa cepetan? Yang cepet-cepet yang dapat bonus dari Bu Eni. Ya, Izzah. Coba Izzah mau milih yang mana? Tinggal milih, kamu mau ngambil yang mana, Izzah? Nah, silakan Izzah, mau milih yang mana? Kamu mau milih yang mana dulu? Tema atau latar? Tema cerita. Oke. Sip. Tempel. Oke. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Iya, Satria, maju. Satria mau milih yang mana, Sat? Oke. Satria milih latar cerita. Oke. Nah. Iya, lanjut. Siapa lagi? Ayo berebut. Dapat bonus loh dari Bu Eni nanti. Ayo. Siapa lagi? Ayo. Siva. Ayo cepet. Oke, Siva, yang mana? Kamu mau milih apa? Latar. Oke, latar. Iya, sip. Lanjut. Next, lanjut. Oke, Widya. Widya mau milih yang mana? Tema cerita. Jangan khawatir, masih banyak nanti permainannya ya. Lanjut. Ya, Widya tema. Siapa lagi? Lanjut. Iya, siapa ya? Johan ya? Iya, Jevan. Jevan mau yang mana, Jevan? Oke. Oke, Aldo, silakan. Oke. Ayo lanjut, masih ada berapa kotak lagi? Ada berapa kotak lagi itu? Ini yang berikutnya Bu Eni tampilkan ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Ya, Mia lanjut. Oke, Mia dulu. Oke. Mia dulu. Mia mau ambil apa? Mia? Oh iya. Oke, lanjut. Wiwi, iya. Ya, oke, silakan. Oke. Ya. Lanjut. Oh iya, Salma.
Ayo sip. Ayo berebut. Ini tinggal berapa lagi? Tinggal 4. Tinggal 4. Ayo cepet-cepetan. Tinggal 4. Oke. Oke, ya sama. 3. Sisi, ya Sisi maju. Oke. Yang cepat dia yang dapat. Yang cepat dia yang dapat. Sisi tokoh pendukung. Oke. Ini Okta dulu ya. Aduh sudah ya tadi ya. Oh ya udah. Gantian ya. Okta ya. Okta. Ya, yang mana Okta? Oh ya. Masih satu. Apa itu? Tema ya? Sudah habis? Sudah habis? Iya, sudah habis. Ada yang tidak dapat tadi? Nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya kita bermain lagi ya. Nah, sekarang sama-sama kita cek jawabannya. Sudah betul apa tidak? Oke? Nah, mulai dari sini dulu. Tema tadi apa? Kotak selapaan dong. Enggak, unsur pokok. Dokter masuk tema betul tidak? Kita pindah ya. Oke. Dokter harusnya masuknya kemana? Oh iya, betul. Harusnya masuk ke tokoh pendukung. Lanjut. Ini kekecewaan seorang anak, betul? Kasih sayang seorang ibu, betul? Ayah pergi, betul? Harusnya kemana? Oke. Harusnya ke tokoh pendukung. Oke. Terus kasih sayang seorang ibu, betul ya? Betul apa salah? Kekeluargaan, betul? Ya, betul. Ini adalah tema cerita. Ada kekecewaan, rasa kecewa ya. Ada rasa kasih sayang, ada rasa kekeluargaan. Dari sini udah betul ya? Kita lanjut ke latar. Latar tadi apa? Tempat dan waktu ya. Perpustakaan daerah, betul? Alun-alun, betul? Klinik, betul? Sip. Latar betul semua. Oke? Anak-anak SMP 3 hebat. Sekarang kita lanjut ke tokoh utama. Tokoh utama Randu, Parki, Ibu Parki. Oke. Kita taruh di mana? Oh iya, tokoh pendukung. Tokoh pendukung ada Pak Manto, ada dokter, ada ya Parki, Ibu Parki. Sudah betul. Tepuk tangan. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi. Kalian sudah paham ya? Iya. Jadi kalau di dalam karya fiksi ya pasti ada tema, ada temanya. Tema itu bukan judul. Sekali lagi, Beri jelaskan, tema itu bukan judul. Beda ya, tema itu unsur pokok, bukan judul. Tapi kalian seringnya kalau ulangan sebutkan tema dari cuplikan cerita di atas, mesti ditulis judulnya. Betul apa salah? Ya. Betul apa salah jawabannya? Salah. Karena tema itu unsur pokok. Nah, temanya ada kekecewaan, ada kasih sayang, kekeluargaan. Nah, latar tadi sudah betul. Latar tempat, ya, ada perpustakaan daerah, ada alun-alun, ada klinik. Nah, tokoh utama ada Randu, ada Parki, ya.
Tokoh pendukung ada Pak Manto, ini salah satu unsur yang ada di dalam karya fisik. Nah, sekarang Bu Eni ingin tahu pemahaman kalian dari penjelasan Bu Eni. Sekarang kalian jawab ya pertanyaan yang Bu Eni bagikan ini. Nih, silakan dijawab. Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab kalian. Silakan dijawab. Ditulis namanya ya, sama kelas dan nomor absen jangan lupa ditulis. Ya, ditulis. Jangan lupa. Ya, dah. Silakan ditulis jawabannya. Bu ini kasih waktu. Berapa? Butuh berapa menit kalian menjawabnya? 5 menit. Aduh, itu mah cuma aduh kalau 5 menit. 15 menit cukup? Cukup. Oke, 15 menit. Jangan lupa nama dan kelas ditulis. Ya, oke. Ninyo mas. Masih kurang ya? Nih. Ya, situ. Masih kurang ya? Ditulis namanya ya. Namanya terus dicetak. Ayo, waktunya berjalan loh. 15 menit cukup ya. Itu kan hanya berapa soal? Berapa soal itu? Jangan lupa nama kelas, nomor absen. Kelas, nomor absen. Oh, ada yang ketinggalan ya, Bu ini nggak tahu. Sudah semua ya? Ayo dijawab. Namanya ditulis lengkap ya, Johan ya. Wawan namanya ditulis lengkap, Wan. Nah. Amal. Amal. Nomor absennya, Oman. Nomor absennya belum itu. Nomor absennya jangan lupa. Dibaca soalnya ya. Dibaca yang teliti. Iya, apa saja yang termasuk dalam karya fiksi? Apa saja tadi? Tadi kan sudah Beni jelaskan. Ya. Apa saja tadi yang termasuk dalam karya fiksi? Nah, ya jelaskan pengertian.
namanya jangan lupa ya. Namanya lengkap ya. Nama sama nomor absen. Biar Bu ini menilainya, memasukkannya nanti mudah kalau urut absen. Tulisannya yang bagus ya, Jevan. Ini coret-coret kayak gini, ayo ditipek dulu biar rapi. Ada tipek enggak? Enggak ada. Biar rapi ini, biar rapi. Sudah, Siva. Sudah ya, diteliti lagi yo. Diteliti lagi ya. Dicek lagi yang sudah, jangan terburu-buru. Yang sudah dicek lagi jawabannya. Jangan terburu-buru. Toko cerita, ayat cerita. Ini toko. Ya. Aku sih apa yang termaksud dalam karya fiksi? Apa saja yang termasuk dalam karya fiksi? Ya tadi sih udah dijelaskan ya. Jenis-jenisnya. Yang termasuk masuk dalam karya fiksi apa? Tadi udah dijelaskan ya. Ada berapa yo? 4. Ada 4. Siva nggak dengerin ya. Nggak fokus ya tadi ya. Kan udah dijelaskan tadi. Jevan sudah rapi. Tulisannya yang rapi lagi ya. Udah kelas 8 loh soalnya. Udah kelas 8 masa tulisannya masih nggak rapi. Aldo sudah? Nanti ya. Nunggu temannya sebentar lagi ya. Sisi sudah dicek lagi sih jawabannya. Kamu tuh seringnya kalau jawab mesti maju nomor 1 selesainya. Dicek lagi sih. Yang sudah dicek lagi. Tulisannya yang rapi ya, yang bagus. Karena tulisan tanda baca itu juga ada nilainya. Penulisan rapi, tanda baca itu ada penilaiannya sendiri. Oke? Khusus pelajaran bahasa Indonesia itu penggunaan tanda baca, ada tanda titik, koma, itu ada penilaiannya sendiri. Makanya jangan terburu-buru kalau mengerjakan. Tadi Bu ini bilang berapa menit ya? 15 menit ya? 5 menit lagi. Bu ini kasih waktu 5 menit lagi, ada yang belum soalnya.
Gesani sudah? Sama Hani sudah belum? Sudah? Sudah? Sudah ya. Cek lagi ya. Oke. Tiga menit lagi. Ya, Okta. Udah? Sini, yang sudah sini dikumpulkan aja. Nah, yang sudah kumpulkan wis, yang sudah. Biar nggak turun-turunan. Oke, yang sudah. Irma turun-turunan? Aduh. Sama siapa turun-turunannya Irma? Sama Aldo? Aduh. 5 menit. Kan Aldo di sini jauh. Rasa empati ya. Iya, Wawan sudah. Aduh, Wawan, ini pada coret-coret gini, Wawan. Ayo yang rapi ya bersih, ayo. Di tip F kalau jawabannya salah ini. Ini nggak rapi nih, nggak bersih. Ayo, pinjam temannya kalau nggak ada. Nih. Nah, rapi kan enak dilihat ya. Kalau tulisan rapi, bersih, dilihat enak. Ini menilainya juga enak. Tapi kalau udah oret-oretan, tulisannya kurang bagus, ini ngoreksinya mumet. Oke, sudah. Sudah, Dimas? Ya, oke. Kelas udah. Ya, udah ya. Rahma sudah. Ya, oke. Udah ditulis nomor absennya, Rahma. Kamu nomor absennya berapa? Nomor absennya. Ya, oke. Udah semua? Oh, ada yang belum? Satria sudah? Nomor absennya? Sudah. Johan sudah, oke. Siapa lagi? Oh, Lina belum ya. Lina, nomor absennya udah. Laura, ya udah. Udah, sekarang ada yang belum? Udah semua ya. Nah, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Gue ini kasih waktu 5 menit dari sekarang. Hap. Ayo Amal kelompok berapa Amal? Ya. Amal tadi kelompok 3 ya, sama Mia ya. Sama Ardian, oke. Langsung ke kelompoknya, oke. Hap. 5 menit ya. Ini kasih waktu cuma 5 menit loh. Hap. Oke. Apa? Oh iya. Oke, nih kelompoknya Nicholas belum siap nih. Nah, ambil kursi lagi. Nah, itu kursinya malah. Nah, geser. Oke, ya kayak gitu aja kan udah. Nah, ini Nicholas kesini lagi. Kan mau diskusi. Buku paketnya dibuka ya. Buku paketnya dibuka. Kalian buka cerita yang berjudul Parky dan Alergi Telur. Parky dan Alergi Telur. Masing-masing kelompok
isi dari cerpen itu. Karena nanti itu yang akan kalian presentasikan di depan kelas, ya. Sudah? 5 menit lah, 5 menit loh ya. Ayo Okta, hap Okta, gerakannya hap. Oke? Sekarang kalian baca dulu parki dan alergi telur, karena itu nanti yang akan kalian presentasikan. Ini Bu Eni akan bagikan LKPD-nya, nanti dipresentasikan ya. Kalian diskusikan dulu, jangan terburu-buru jawabannya. Harus diskusi dulu sama satu kelompoknya. Diskusikan dulu. Ayo. Nih, Bu Eni bagikan LKPD-nya yang nanti akan kalian presentasikan. Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Ayo yang belum? Yang belum? Kelompok mana yang belum dapat? Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang waktunya kalian diskusi. Butuh berapa menit? Kalian butuh berapa menit? Berapa menit? 20 menit cukup? 30 menit? Cukup? Oke, Bu Eni kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ayo, diskusikan. Kalian diskusikan apa yang nanti akan dipresentasikan. Kerjasama ya, jangan ada yang satu cuma diem aja. Keluarkan idenya, gagasannya dikeluarkan. Ayo Wawan, ayo kerjasama Wan. Nah, namanya diskusi kelompok itu harus saling kerjasama. Oke? Ya, yang tulisannya yang bagus, yang menuliskan di lembarnya, lembar kerjanya yang tulisannya yang bagus. Asli sumpah. Buku paketnya dibuka, dibaca dulu, ayo. Kalau kamu nggak baca nggak bisa jawab nanti. Halaman berapa tadi, ayo. Nah, nggak bisa jawab nanti kalau nggak dibaca. Kok ganti-ganti yang nulis? Iya Bu, biar betul. Tulisannya jangan kecil-kecil banget ya. Orang muat Bu. Enggak, yang ini loh. Yang gede. Ini pakai apa ini? Pensil, pakai pulpen nggak? Pakai ballpoint Sisi. Iya Ibu. Pakai ballpoint. Bu, Ya. ini kelasnya apa kira-kira? Nama kelompoknya ditulis di sini, oh. 5. Iya. Atau Nama anggotanya misalkan Wiwi, Aldo kayak gitu. Rizka di sini. Di sini. Iya, terus ini kelasnya 8 gitu ya. Iya Bu. Oke? Oke.
Mau rapi. Kelasnya nama kelompoknya misalkan sama kayak gitu. Ya bener ini kayak gini terus titik dua. Aila sama kayak gitu. Ya. Tentang cerita panti, Bu. Ya. Udah, Bu. Ya, diteliti lagi. Jawabannya diteliti lagi, diskusikan. Ya, anggotanya dituliskan loh. Anggotanya dituliskan siapa saja. Ini koma. Ya. Anggotanya ditulis. Misalkan Zizi, Lina, Laura, Irma kayak gitu. Iya, sama. Nama anggotanya sudah? Ya. Garis miring Lika kamar mandi. Iyalah kan lebih tepatnya kamar. Nah gitu namanya diskusi kayak gitu. Menerima pendapat dari teman. Ya, dicek lagi sih. Dicek lagi jawabannya. Dicek lagi. Ya. Ya. Nama kelompoknya lo jangan lupa loh. Kelompok 2. Iya namanya sih udah. Sita, Saiful, Irma, Lina, Laura, Sisi. Diana. 8 apa gitu? 8 C. Dapat doang. Iya saya pun kan 8 C ya saya pun. 8 C. Masa itu lupa. Saya pun kan 8 C. Iya. Jangan bodoh. Tulisannya bagus ini. Ini kok ini besar, ini kecil. Ini berapa orang yang nulis ini? 1 orang. Tapi kok bentuk tulisannya beda ya? Katanya Irma yang gede-gede sekali ya, kan lihat gue dilihat. Oh kayak gitu. Oke. Ya nanti ya. Ya. Iya, Bu. Ini apa itu? Party sama apa tema? Siapa tokoh? Sama nggak sih ini? Ini kan tadi dipanggil ya. Iya. Nah tadi dibaca. Udah. Apa? Nah, jenis alurnya apa? Amanatnya. Sudah. Ya sudah nanti dipresentasikan. Cukup ya? Soalnya nih nanti waktunya buat presentasi. Mia kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok Aldo kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Siapa lagi? Kelompoknya siapa lagi? Nanti kalau ada waktunya ditambah, jangan hanya 2. Siapa lagi? Kelompoknya siapa? Satu lagi ya? Apa 2? Udah ini maju dulu. Nanti kalau waktunya ada sisa tambah 1 lagi. Oke? Ini yang mau maju presentasi kelompoknya siapa dulu? Oke, Mia maju bersama kelompoknya. Silakan. Ayo. Dah yang lainnya lihat ya. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Masih semangat enggak hari ini? Masih. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Kori Dwi Armi Putri. Saya Cindy Sifana Aprilia. Saya Riki
Saya Syifa Nurka Putri. Saya Muhammad Ibrahim Amal. Saya Ardian Putra Mahardika. Oke. Di sini sudah perkenalkan semua. Dari kelompok 3 ada Yel-Yel. 1, 2, 3. Kami adalah kelompok 3 yang satu serius serta gembira. Karena kami yang paling oke dan paling cerdas serta semua. La 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 Kelompok 3, tak bisa, pun bisa, pasti bisa. Silakan presentasi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Apa tema ceritanya? Tema ceritanya adalah kasih sayang seorang ibu. Kedua, siapa tokohnya? Tokoh cerita adalah Parky, ayah Parky dan ibu Parky. Dokter dan Alex. Di mana latar ceritanya? Latar ceritanya ada di klinik. 4. Apa jenis alurnya? Jenis alurnya adalah jenis alur maju. Dan nomor 5, apa amanat yang terdapat dalam cerita tersebut? Didengarkan ya. Amanat cerita Nanti kasih tersebut, tanggapan. kita tidak boleh melakukan segala hal secara berlebihan karena akibatnya tidak baik. Oke. Bu ini kasih kesempatan untuk kelompok lain menanggapi atau bertanya atau ngasih masukan, saran, silakan. Dari kelompoknya siapa dulu? Aldo? Mau ngasih tanggapan silakan, Wiwi. Ayo. Wiwi silakan. Ya, Yang tentang teks ceritanya. teks ceritanya. Silakan. Okta. Saya itu kena penyakit apa sampai bisa ke klinik? Alergi telur. Kok bisa kena alergi telur? Kebanyakan makan telur. Oke. Terus lanjut. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, kenapa harus makan terus setiap hari? Biar disuruh orang ibunya biar badan lebih agar tinggi. Oke. Alex itu siapa? Alex. Alex itu temannya. Temannya? Iya, teman dari ayah Parky. Oke. Bu, nanya. Ya, oke Hani. Kenapa ibu Parky? Ya, kenapa? Tadi udah Bu, yang itu kan tadi udah yang di Ya dijawab aja. Kan Hani tadi nggak dengar mungkin. Dijawab saja. itu mengonsumsi banyak telur agar Parky bisa tumbuh tinggi. Oke, Hani jawabannya sudah? Puas? Nah, coba lagi. Ada yang mau menanyakan? Oke, Nicholas. Siapa tokoh utamanya? Oke, Tokoh utamanya adalah Parky. tokoh utamanya adalah Ya, Zisi. Siapa tokoh pendukungnya? Ayah Parky dan ibu Parky. Cuma itu? Dokter dan Alex. Nah, ada lagi? Ya, Iza. Tema ceritanya apa? Tema ceritanya kasih sayang seorang ibu. Oke, udah dijawab. Ada lagi? Nggak ada? Sudah cukup? Amanatnya apa? Bentar, ini ada lagi Aldo mau tanya. Amanat cerita, kita tidak boleh melakukan segala hal secara berlebihan karena akibatnya tidak baik. Oke, sudah? Sudah puas? Jawaban dari kelompok 3. Ada yang mau menanyakan lagi atau ngasih tanggapan? Tidak ada? Cukup? Cukup. Oke, Mia. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada yang kurang perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Mia. Ya, selanjutnya tadi kelompoknya siapa ya? Ya, kelompok 5. Kelompoknya Aldo bersama teman-teman silakan.
Silakan maju Aldo dan teman-temannya. Ya, ini dari kelompok 5. Oke, siap? Ayo Wewe mulai atau Aldo? Ya, Wewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wiwi Santika Juniani. Dan saya Widya Apriliani. Saya Rizka Fitriani. Saya Jevan Yesapa Levi. Saya Satria Aditya Safargati. Saya Aldo Priprasetyo. Hasil dari diskusi kami yaitu tema cerita, kasih sayang seorang ibu, sedangkan tokoh cerita, Parki, ayah Parki, ibu Parki, dokter. Latar ceritanya yaitu klinik, rumah sakit, atau kamar Parki. Jenis alur, maju. Amanat cerita, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jangan memaksa kehendak orang lain. Oh iya, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, Isa. Kenapa Parki ada di tokoh utama? Ya karena Parki sering muncul dalam cerita tersebut. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ayo. Kelompok lain. Tanggapan, masukan. Ayo cepat. Kelompoknya Ira, Nicholas. Ayo silakan. Nicholas, Salma. B. Oke. Apa jenis alurnya maju? Ya. Karena diawali dengan masalah dan diakhiri dengan penyelesaian. Oke, jawabannya bagaimana sih? Puas. Lanjut. Baru 2 kelompok loh yang ngasih tanggapan. Ayo. Siapa lagi? Mia, kelompoknya Mia belum ngasih tanggapan. Oke. Ya, Salma. Kenapa ayah tetap tenang padahal matanya Parki itu bongkar? Karena ayah Parki waktu kecil sudah pernah merasakannya. Sudah pernah. Bagaimana Salma? Oke. Ada lagi? Kelompoknya? Kelompoknya Nicholas sudah, kelompoknya Isa sudah, Sisi sudah. 3 kelompoknya Mia. Ayo Mia. Mau ngasih tanggapan, apa masukan, apa saran? Selain ibu menginginkan Parki tinggi, apalagi? Ibu menginginkan Parki kuat dan tumbuh setinggi pemain basket profesional. Sip, jawabannya. Komplit. Ada lagi? Oke. Sudah? Ada lagi Mia? Ini Mia kayaknya masih Benny, lihat wajahnya masih penasaran. Kita tunggu lagi. Ayo Mia. Ada lagi yang mau ditanyakan Mia? Cindy, gimana? Oke Mia. Ayo disampaikan. Ini udah ditunggu loh kelompoknya Aldo. Bu, Ya, Sisi. kenapa ibu panik banget ke Parki? Kenapa Ibu Panik banget. panik banget ke Parki? Oke. Karena ibu belum tahu Parki apa ya namanya mengalami bintitan. Tidak pernah merasakannya, jadinya tidak tahu dan panik. Oke, jawabannya itu sih bagaimana? Ya Bu. Oke. Lagi? Ada lagi? Ada lagi enggak? Sudah, Sisi? Sudah? Mia, ada lagi enggak? Kenapa ibu memaksa Parki untuk makan telur padahal kan masih ada tahu, tempe, kacang, dan ikan? Oke. Karena menurut ibu kandungan gizi dalam telur sangatlah tinggi dibanding kacang dan yang lain. Bagaimana? Sudah Bu. Oke. Ya, sudah cukup apa ada lagi? Sudah ya? Sudah Bu. Nah, silakan kelompoknya Aldo. Sebelum kita tutup, kita kasih pantun dulu ya. Oke. Ayo. Jajan lagi dari kertas. Oke.
untuk belajar. Terima kasih sama kelompoknya Aldo, Wiwi, dan teman-teman ya. Tadi kelompok 5. Silakan duduk kembali. Oh, ada pantun lagi? Oh ya, oke. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada rasa, tolong diungkapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Penampilannya kelompoknya Aldo, kelompoknya ada pantunnya ya. Kelompoknya Mia ada yel-yelnya. Satu lagi apa cukup? Satu lagi ya? Iya. Ini pengen lihat kelompoknya Sisi. Oke. Ayo Sisi. Maju. Oke. Siapkan kelompoknya Sisi, ayo. Silakan. Ayo, Nicholas, ayo. Dan cuma Sisi. Nicholas, Siva, Kairus Siva, ayo. Kalau soalnya wajahnya sama ya, jadi ya Bu ini lihatnya Nicholas saja. Maaf ya, Nicholas ya. Oke. Yang baca Sisi ya, perkenalan dulu. Kami dari kelompok. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zuziana Gitara Sisi Putri. Perkenalkan, nama saya Laura Khairul Tunisa. Perkenalkan, nama saya Lina Siraputri. Perkenalkan, nama saya Sakti Supriyanti. Perkenalkan, nama saya Kairus Siva. Perkenalkan, nama saya Syafun Najim Muabe. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Tema cerita yaitu ibu yang memaksa Parki untuk makan telur. Tokoh cerita Parki, ibu, Parki, Bapak Parki, Dortukak, dan Alex. Latar cerita yaitu di rumah Parki, jenis alur yang maju, amanat cerita, jangan melakukan sesuatu yang berlebihan karena itu tidak baik. Aldo, silakan. Oke. Sebaiknya ketika membaca jangan terlalu cepat. Betul sekali. Di saat presentasi kalian membacakannya jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, teman-teman tidak bisa memahami. Ya apa tidak? Ya. Masukkan Jesi. Oke, sip. Bagus Aldo. Silakan, ada yang mau menanyakan ke kelompoknya Sisi? Silakan. Saran atau tanggapan? Oke, tadi udah dikasih saran sama Aldo, menyampaikannya jangan terlalu cepat. Ada lagi? Ayo, ditanyakan kelompoknya Sisi. Biar Sisi nanti ada perbaikan dalam mempresentasikan. Ayo, Widya. Mengapa Parki Tidak mau membantah. Mengapa Parki? tidak mau membantah perintah ibu? Ya, mengapa Parki tidak mau membantah perintah ibunya? Ya sih. Yang lainnya Siva. Ya, Siva dijawab. Kenapa Siva? Karena Parki ingin berbakti kepada orang tuanya. Ya, karena Parki ingin berbakti kepada orang tuanya. Gimana Widya? Jawabannya? Oke, diterima. Ayo lanjut. Hani, mau menanyakan apa? Iza? Biasanya ide-idenya bagus loh ini kelompok ini Iza. Laura, Salma, Aira, ayo Salma idenya apa? Ini Bu, Mardika Bu. Oh ya, oke. Ardian. Kenapa dokter menghela napas ketika Ibu Parki menceritakan seluruh kegiatan makanan pagi sehari-hari? Mengapa dokternya waktu memeriksa Parki menghela nafas? Menghela nafas gitu. Menghela nafas ya? Berarti kayak gitu ya? Iya. Kenapa? Ayo. Ayo, apa? Ayo. Karena dokter terkejut karena
Parki makan telur setiap hari. Oke, itu jawabannya Ardian. Diterima? Oke, ada lagi. Gantian dong, masa Syifa terus ya jawab? Gantian, Irma, Lina, Laura, Saiful. Ayo lagi. Ya, Nicholas. Mengapa Parki menyembunyikan telur di bawah kasur? Nah, ya kenapa itu Parki? Karena Parki bosan makan terus setiap hari nih, Mas. Oke. Oke, sip. Bagaimana Nicholas? Menerima jawabannya? Oke, siapa lagi? Terus, ya Mia. Oh sudah. Satria? Ya coba Satria tadi mau tunjuk jari malu-malu. Satria mau tunjuk jari malu-malu. Ayah menenangkan ibu saat ibu panik. Ya, bagaimana cara ayah menenangkan ibu waktu panik? Ibunya panik bukan kepalang. Karena apa? Karena apa? Lihat siapa? Parki. Lihat Parki kenapa? Bintitan. Yang bintitan apanya? Nah, ayo dijawab. Ayo. Oke, ayo siapa yang mau jawab? Lina. Oke, Lina yang mau jawab. Bukan siapa? Irma. Siapa? Syifa lagi. Ya, nanti yang dapat nilai bagus Syifa sama Sisio. Ya tidak? Ya namanya presentasi harus kompak. Lima-limanya harus kerja sama. Oke? Ayo, pertanyaannya belum terjawab loh. Pertanyaannya Satria belum dijawab. Ulangi Satria diulangi. Satria diulangi. Mereka bingung tadi. Bagaimana cara ayah menenangkan ibu saat ibu panik? Ya, menenangkan ibu yang panik itu bagaimana? Di cerita itu yang barusan kalian baca, yo. Oke. Ya, Lina. Cara menenangkan loh. Ayahnya caranya bagaimana menenangkan ibu Parki saat ibu Parki itu panik. Lihat Parki matanya bintitan. Bagaimana cara menenangkannya? Itu yang disampaikan ya. Betul. Iya, betul itu. Dengan cara memberitahu bahwa bintitan itu tidak pernah serius. Oke, jawabannya ayah menenangkan Ibu Parki dengan cara memberitahukan Ibu Parki bahwa bintitan itu wajar, bukan penyakit yang tidak serius. Jadi penyakitnya itu biasa, wajar. Karena apa? Mungkin dari cerita tadi ayahnya ayahnya Parki pernah mengalami. Begitu Satria jawabannya dari kelompoknya Sisi, bisa diterima? Oke. Oh iya, siap. Oke, Mia dulu ya Han ya, Mia. Ya, oh ya. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit Parki jika sesuai perkataan dokter? Perkataannya apa? Maksudnya dokter kayak menjelaskan cara menyembuhkan penyakit Parki. Yang bintitan. Oh iya, menyarankan ya Ardian ya. Ya, sarannya dokter ke orang tua Parki, ke ayah dan ibunya Parki apa sarannya Pak Dokter? Mengompres Mata dengan air hangat. Mengompres mata dengan air hangat, betul? Betul. Jawabannya? Betul. Ya, betul. Ada lagi Hani ya? Hani dulu ya tadi ya. Oke, Hani. Kapan mereka pergi ke dokter? Kapan mereka sore hari. Ya. Oke, sore hari. Gimana Han? Hani udah? Oke, sekarang tadi Dimas ya? Ya, Dimas. Bagaimana reaksi ibu ketika dokter menyatakan bahwa Parki tidak boleh makan telur lagi? Ya, reaksinya ibunya bagaimana? Setelah dokter mengatakan Parki itu jangan makan telur Bu setiap hari. Loh, makanan
Yang proteinnya bagus itu tidak hanya dari telur. Reaksi ibunya bagaimana? Reaksi ibunya Parki bagaimana? Ayo gantian. Laura, jawabnya apa Laura sama Irma? Hah? Reaksinya bagaimana ibunya? Reaksinya bagaimana sih? Ayo reaksinya? Hah? Reaksinya ya tadi yang ditanyakan ya. Reaksinya yang ditanyakan. Kaget, sedih, terus kaget, sedih, dan ibunya juga merasa resah juga. Ternyata tidak boleh makan telur sih Parki ya. Silakan Hani, lanjut. Siap, lanjut. Ini ada tanya lagi. Oke Hani. Ya, kenapa Parki gembira? Karena Parki sudah tidak makan telur setiap hari. Oke, itu jawabannya. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, silakan ditutup sih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, bagus ya. Dari 3 kelompok tadi sudah mewakili isim nanti lagi di pertemuan berikutnya. Masih ada berapa kelompok? 2 ya? Iya. Masih 2 kelompok, berarti pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kalian pembelajarannya rasanya bagaimana? Semangat. Terus dari pembelajaran hari ini apa manfaat yang bisa kalian ambil dari informasi yang ada di cerpen Parki dan alergi telur? Coba. Oh ya Iza, manfaatnya apa? Sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk apa? Ya, ini sempurnakan ya. Jadi mengkonsumsi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi semuanya yang kalian konsumsi berlebihan itu tidak baik. Bagus, itu dari pendapatnya Isa. Satu lagi, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Satu lagi. Oh iya, Salma. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya betul. Jadi kalian, jadi anak itu jangan suka memaksakan. Temannya misalkan nggak mau minjemin buku apa pulpen ya, kamu paksa aja, diambil aja pulpennya. Itu tidak boleh, nggak boleh ya. Nah, itu 2 pembelajaran yang bisa kalian ambil hari ini manfaatnya ya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti Weni kasih penugasan buat pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum ditutup silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Sudah ya, ayo rapi lagi, ayo yang rapi lagi. Ayo. Silakan kalian masukkan bukunya. Silakan kalian masukkan bukunya masing-masing. Sudah? Bukunya diteliti lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan hasil
hasil diskusinya dikumpulkan di Bu Eni. Hasil diskusinya dikumpulkan dulu. Oke. Ya, bentar ya. Ya. Baru 4 kurang. Oh 5 ya udah 5. Udah duduk yang rapi, duduknya yang rapi. Sudah, duduk yang rapi dulu. Kalian dengarkan untuk penugasan pertemuan berikutnya. Silakan kalian cari cerpen yang kalian sukai. 1 cerpen saja yang kamu sukai. Jelas? Nah, setelah itu kalian analisis unsur-unsur yang ada di dalam cerpen yang kamu pilih tadi. Jelas apa tidak tugasnya? Nanti dikumpulkan ya. Kalian cari cerpen 1 yang kamu sukai. Jelas ya sampai di sini? Sebelum diakhiri silakan Ketua kelas Aldo untuk memimpin doa. Siap. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bukunya yang masih di meja ditaruh di depan dulu. Widya itu, Gendis, Siva.